Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, gimana sebenarnya model pengelolaan sumber daya alam yang sesuai perspektif HAM gitu. Yang kedua, ada realitas-realitas yang berlingkup nasional, lokal, ataupun juga yang kita lihat kasus-kasus di berbagai tempat secara sepintas. Dan yang ketiga, dampaknya pada tatanan kehidupan di perkotaan, khususnya di tempat saya kok belum muncul PPT-nya aja, Prof. Saya belum menyampaikan, belum. Sebentar lagi saya sampaikan. Oh iya, saya kira ya, monggo. Ya, dan yang terakhir nanti ada summary gitu ya. Jadi ada 3 hal saja yang saya sampaikan, ada model, ada realitas, dan dampaknya pada kehidupan perkotaan, dan summary. Tapi sebelum saya menyampaikan PowerPoint ini, saya ingin mengutip ini sekira tokoh yang Prof. Eko, Prof. Nadiro ini kagumi, namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bilang, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang di planet ini, tapi tidak cukup memenuhi keserakahan gitu ya. Nah, ingin saya share apa yang menjadi pokok-pokok pikiran yang ingin saya bagi kepada teman-teman dalam 3 hal tadi. Izinkan saya melihat PDF-nya saja di sini. 3 hal itu. Pertama, mengenai model yang pernah dituturkan oleh Sekjen PBB namanya Kofi Annan. Ya, Kofi Annan bilang begini, there will be no development without security and no security without development, but there will be no both, no security and no development without human rights. Jadi kita perlu tanah, perlu rumah sakit, perlu sekolah, tapi kita tidak bisa menyediakan ini kalau keadaan tidak aman, tidak ada keadilan. Tapi kedua hal ini, keamanan dan pembangunan, mustahil ada kalau manusia tidak dimanusiakan, gitu ya. Jadi pengolahan sumber daya alam jauh terjadi kekisruhan sosial, seperti halnya model petasan. Kalau fungsinya ya pengolahan sumber daya alam tidak arif, ada eksploitasi berlebihan, maka ini menjadi kesusahan sosial. Tidak bisa diatasi dengan sekedar pendekatan-pendekatan yang bersifat politis, tapi harus mengatasi akar dari masalah itu. Itu sebenarnya teori dari perspektif model dari perspektif hak asasi manusia. Sekarang yang kedua, saya ingin menunjukkan apa sungguhnya masalah dari pengolahan sumber daya alam itu. Tadi Dr. Halo? Ya, lanjut Pak. Ya, ada akar masalah. Akar masalahnya ingin saya tunjukkan. Ini negara kita, negara besar, kita lihat lebih setengah dari wilayah ASEAN itu adalah wilayah Indonesia, dan sekarang ini kita menjadi satu komunitas tunggal secara ekonomi, secara politik, dan secara sosial. Karenanya sumber daya alam di Indonesia ini harus dikelola dengan baik supaya tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang mempengaruhi kawasan. Kita juga lihat keadaan negara kita gini, Bapak Ibu, teman-teman. Kita sebenarnya luas wilayah kita sekitar 2 juta kilometer persegi, lautnya 6,2 juta kilometer persegi,
Jadi keseluruhannya ini sekitar 8,2 juta kilometer persegi. Jadi luas wilayah Indonesia darat dan lautnya itu 2 kali lebih besar dari seluruh wilayah Uni Eropa. Gitu ya. Jadi ini kita bersyukur ya, Prof. Eko, Prof. Nat, dan Bapak Ibu, kita memiliki negara raksasa. Gitu ya. Sayang sekali ada publikasi Bank Dunia ini yang menjadi rujukan internasional. Kita juga lihat publikasi di Australia, di OECD, bahwa Indonesia itu terancam retak-retak, rising divide. Kita lihat merah putih sudah, sampul buku ini itu sudah terpisah. Karena ada kelompok yang menikmati sumber daya alam yang luar biasa, tapi ada kelompok yang tidak menikmati sumber daya alam itu. Ada yang tersenyum kebahagiaan, dan ada yang kita lihat ini saudara kembar yang menangis karena tidak memperoleh kue dari negara yang besar ini. Ini laporan internasional, kita lihat di Global Weight Report. Indonesia itu keempat terburuk kesenjangan sosial ekonominya di dunia. Berada setelah Rusia, India, dan Thailand. Jadi kadang kita rawan sekali dan bisa saja nanti menjadi yang ketiga. Coba bayangkan kita keempat terburuk di dunia. Sumber daya alam kita serahkan dikelola ke pihak lain. Ada pulau-pulau kita yang ada 4.000, kita serahkan ke pihak luar untuk mengelolanya. Tadi Ibu Rosani menyampaikan, ya, kami lihat data ada 35 juta hektar tanah kita. Ya, ini sekitar berapa ya? 700 sekian luas wilayah Jakarta itu dimiliki hanya beberapa orang saja dan tidak memberi manfaat besar bagi seluruh penduduk negeri ini. Kita coba lihat tadi data dari Ibu Dr. Rosani, 14,3 juta hektar lahan sawit ini dimiliki hanya beberapa pengusaha besar tadi. Jadi ada 50 juta hektar tanah, itu seluas 840 kali luas Jakarta, itu dimiliki kelompok kecil negeri ini. Kita lihat di sini di laporan Kompas tanggal 14/2018 ini ternyata sejumlah provinsi tidak 1 sentimeter lagi tanahnya itu dikuasai oleh kita, dikuasai oleh penduduk setempat. Misalnya Sulawesi Tenggara, itu ada 10.000 izin diberikan ke pertambangan, lahan ini, segala macam, sehingga kalau di jumlah luas itu, maka lebih luas izin yang diberikan ke pihak luar dibanding luas tanah seluruh provinsi itu. Begitu juga Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sejumlah provinsi lainnya. Halo Prof. Eko, bisa dilihat datanya ya? Halo? Bisa, Pak. Prof. Eko? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, jadi saya terus ya. Ini Pak Presiden kita, Pak Jokowi, meminta orang-orang ini yang kekayaannya yang menguasai 50 juta hektar tanah, menguasai sekian banyak provinsi di tanah air, itu ternyata duitnya disimpan di luar negeri. Dan dia tidak mau bawa balik ke dalam negeri. Diberi banyak fasilitas oleh Presiden, ada tax free, apa segala macam, tapi ternyata tidak bisa. Kita lihat ada 80% asetnya itu itu disembunyikan ya, diam-diam dibawa lari ke Singapura. Dan ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini, 6 tahun terakhir, kita lihat hanya orang miskin itu turun 1% selama 6 tahun, tetapi orang kaya setiap tahun naik 10 kali lipat, 10%. Jadi kesenjangan di negeri ini setiap detik semakin melebar, sehingga ada 4 orang Indonesia, bukan 4 pengusaha, tapi pemegang KTP, itu sama kekayaannya hampir setengah penduduk Indonesia. Ini data dari Kementerian BUMN, 56,5 juta pengusaha-pengusaha kecil, seperti penjual bakso, gorengan, itu
are not bankable, tidak tersentuh dengan uang negara. Jadi yang menikmati ini hanya pengusaha-pengusaha raksasa. Di Kompas beberapa hari lalu, karena pandemik ini, orang kaya semakin tambah kaya dan miskin tambah melebar. Kita lihat jumlah kekayaan orang kaya di sini, itu ternyata 50 orang pemegang KTP memiliki 48% dari total GDP. Jadi sebuah kekayaan yang maha besar dimiliki oleh hanya 50 orang ini. Dan anehnya dibawa lari kekayaan itu. Dan orang miskin bertambah 38 juta hanya dalam 2-3 bulan terakhir kita lihat setelah COVID. Jadi ini ada paradoks yang kita lihat dalam laporan-laporan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lihat di tulisannya Rachel, orang Chile, yang melihat bahwa kawasan Jabodetabek itu hanya dikuasai 30 pengusaha real estate. Dan kita lihat publikasi Bank Dunia, ini negara yang menjadi surga bagi mereka yang menikmati sumber kekayaan alam. Ketika saya memimpin Komnas HAM, ternyata pelaku dari keadaan yang menyebabkan ketimpangan pengolahan sumber daya alam itu ada 3 yang mendukung bagaimana sumber daya alam itu dikuasai oleh kelompok pengusaha. Itu adalah Pemda dengan dukungan pemerintah pusat, pengusaha-pengusaha raksasa, dan polisi. Jadi 88,7% yang dikeluhkan oleh masyarakat itu, inilah aktornya sehingga terjadi ketimpangan pengelolaan sumber daya alam. Apa yang diratapi oleh warga masyarakat ini dari 273 juta itu, indah ini yang disampaikan, 98,2% isu yang disampaikan ke Komnas HAM itu terkait dengan hilangnya keadilan, tidak ada keadilan bagi orang miskin, hilangnya sumber kehidupan karena tanahnya diambil, dan hilangnya rasa aman karena sedikit-sedikit ditangkap dan dengan alasan bahwa mereka itu terkait dengan macam-macam lah yang menjadi alasan untuk dia ditangkap. Dan Indonesia ternyata menjadi pengutang terbesar karena duit dibawa lari setelah menguasai sumber daya alam, sehingga Indonesia supaya bisa selamat, gaji pegawai negeri segala macam, akhirnya kita menjadi pengutang ke-10 terbesar di dunia. Itulah realitas nasional. Prof. Eko, didengar suara saya, Prof. Eko? Halo? Jelas, Prof. Ya, ya. Ini realitas lokal. Ini tambang emas yang kita lihat di berbagai daerah. Ini Pak Mahfud juga melihat di mana-mana jutaan hektar dikuasai mereka-mereka. Ini juga ada kawasan di Jabodetabek yang dipermasalahkan oleh Pemda DKI, Pemda Bogor, Pemda Bekasi. Ini kita lihat pembangunan di sana-sini di seluruh wilayah tanah air, dan saya juga sempat mengunjungi semua. Kita lihat mereka yang berdatangan dari luar dalam keadaan COVID, tidak ada henti-hentinya kita lihat di bandara. Nah, sekarang dampaknya dari semua ini di perkotaan. Ini hal terakhir yang ingin saya sampaikan. So, what is the implication so far? Dampaknya ini kita lihat. Kehidupan di kota, misalnya Jakarta, di kota-kota lain juga sama, itu rata-rata setahun ya, kita lihat waktu saya masih di Komnas HAM, waktu itu gubernurnya Pak Ahok, itu 114 kali orang miskin digusur setahun. Setelah digusur, dibangun mall, dibangun perhotelan. Ini juga, ini kota di Kota Bima, berbulan-bulan penduduk desa itu berkemah di hadapan rumah dinas bupati. Karena tanahnya 5.000 hektar dikasih ke pengusaha Singapura namanya Sanggar Agro. Jadi 5.000 hektar ini satu kawasan yang amat indah, mirip Cape Town di Afrika Selatan, dikuasai oleh pengusaha Singapura dan warga setempat itu diusir. Saya lihat juga keliling di Papua, timbul kota-kota di tengah-tengah hutan, di daerah-daerah di Papua. Ini kita lihat mirip keindahan kota Roma. Tiba saja tiba-tiba ini karena ada tambang-tambang emas diambil dari gunung, lalu dialirkan ini olahnya melalui kayak rel kereta api, lalu dibawa ke
kapal untuk dibawa keluar. Saya melihat penduduk setempat seperti ini tidak bisa beli sandal alas kaki, tetapi kekayaan yang dimilikinya dibawa lari keluar. Nah, implikasinya ini. Di Jakarta, setiap 15 menit ada kasus penodongan. Every single 15 minutes, 16 minutes, ada saja kasus kejahatan di Jakarta. Kota yang paling aman di antara 516 kabupaten kota, yang paling aman itu hanya Semarang. Semarang itu hanya 19 kasus kejahatan sebulan. Tapi yang dibandingkan Jakarta setiap 15 menit ada kasus. Kota yang aman ya, ini Semarang yang terbaik, Denpasar, Solo, dan Bandung ya, Jogja. Jadi kita lihat ini masih menggembirakan. Tapi kota pendidikannya terbaik yang paling banyak pendidikan tingginya yang berkualitas A itu adalah Surabaya. Lalu disusul Jakarta, dan yang keempat ini Bandung. Nah, kita lihat isu biaya hidup. Biaya hidup ini ternyata di kota-kota semakin besar, ya, dan orang miskin sulit sekali hidup di kota-kota besar. Di kota-kota yang paling murah biaya hidupnya ini di kampungnya Mas Eko ini ya. Prof Eko dari Solo atau dari Jogja, Prof Eko? Ya, jadi keadaannya seperti itu. Halo Prof Eko, can you hear me? Halo? Jelas, Pak. Ya, jelas. Ya, ini yang terakhir ini pengangguran meningkat di semua kota karena mau kerja apa, kekayaan alamnya dibawa lari keluar, sehingga kita lihat pengangguran yang paling tinggi di Makassar. Yang mudah cari kerja itu hanya Jakarta dan Bali, tapi daerah-daerah lain itu sangat memprihatinkan. Jadi kalau kelihatannya dari seluruh kota di tanah air ini yang kita lihat 514 kabupaten kota, yang terbaik adalah Semarang, kedua Solo, ketiga Denpasar, keempat Malang, 5 Bandung. Jakarta bagus juga untuk kesempatan kerja dan banyak pendatang gitu. Summary, kesimpulan, kebetulan saya banyak jalan dan melihat keadaan-keadaan di berbagai tempat. Ini ketika sama Pak Butros Ghali, Sekjen PBB, juga Dekwer, juga Sekjen PBB, dan ini ketika dulu masih muda, banyak bergaul dengan teman-teman di pertukaran mahasiswa ASEAN, Jepang, dan Kanada. Pernah menyampaikan pidato perdamaian di Istana Perdana Menteri Kim Yasawa dan juga Istana Perdana Menteri Chuang Likpai di Thailand. Dan beberapa waktu lalu untuk dialog perdamaian di Afrika, saya juga hadir di Kampala bersama Kumar, Perdana Menteri Nepal. Jadi ini lagi makan malam. Dan kami juga jalan untuk mencari solusi damai di konflik di Irak, di Iran, dan alhamdulillah saya mendapat penghargaan dari Hartmut-Schneider sebagai doktor honoris causa di bidang perdamaian internasional. Intinya adalah bahwa masyarakat ini akan hidup damai kalau sumber daya alam itu dikelola secara inklusif. Jangan hanya dikelola 2-3 orang saja. Lalu jangan hukum itu seenaknya dilanggar. Lalu harus ada nilai-nilai demokrasi pada kehidupan lingkungan. Beri kesempatan yang sama dan jangan sampai masyarakat itu direndahkan martabatnya. Jadi kalau kita mau, Prof Nadira mau hidup tidur nyenyak, saya kira ini mengikuti pola Jerman Barat yang menghargai nilai-nilai HAM, sehingga kita lihat tuh ada gudang makanan, yang ada mobil, kehidupan sejahtera. Tapi Jerman Timur kehidupannya sangat memprihatinkan, banyak mati kelaparan. Dan Jerman Barat ketika terjadi unifikasi, karena ini foto ini saya ambil, ini tembok Berlin yang belum rubuh semua, yang kebetulan saya hadir pada saat reunifikasi 2 Jerman.
Dan ini kita lihat Jerman Timur sampai hari ini masih dibantu sekitar 15 miliar euro supaya masyarakat di belahan Eropa Timur itu bisa hidup selamat. Begitulah teman-teman keprihatinan kita untuk menyelamatkan negeri ini. Kalau saja ketidakadilan ini tidak terjadi, sumber daya alam diberi ke kelompok tertentu, itu akan rising divide. Bisa saja kita nanti bubar sebagai satu negara yang tentu kita tidak inginkan. Sehingga kita harus menyuarakan berbagai realitas ini. Ini sebuah fakta yang orang ungkap dan kita sulit sekali untuk menutup-nutupi. Jadi dengan itu realitas ini menjadi kajian ilmiah kita supaya kita bisa selamat bersama bangsa-bangsa lain di planet ini. Saya kira Prof. Nadira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.